Terima kasih Anda masih menyaksikan Prabowo Gibran menuju istana. Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah ada di studio. Sebelum saya ke Prof. Burhan, saya mau ke Bang Hensa terlebih dahulu nih. Bang Hensa, ya siap. Penantian panjang seorang Prabowo Subianto. Ya, keren. Dan acara pelantikan pada hari ini begitu meriah, begitu berbeda. Apa menurut pandangan dari Bang Hensa? Jadi bukan saja penantian panjangnya, bukan cuma penantian panjang Pak Prabowo, tapi penantian panjang para pendukung Prabowo juga. Ya, 4 kali nyalon ya Bang ya? Ya, dan akhirnya sekarang bisa terwujud. Dan sebetulnya beban terbesarnya Pak Prabowo adalah banyak sekali masyarakat Indonesia yang menantikan bahwa di era Pak Prabowo ini kehidupannya akan lebih baik mereka. Dan semoga saja Pak Prabowo mereka bisa, sih rakyat tuh Bang? Iya rakyat lah ya. Semoga saja di era Pak Prabowo ini mimpi-mimpi indah rakyat Indonesia tuh bisa terwujud. Jadi meriahnya karena itu. Karena ada harapan baru. Besar, ya? Jadi bukan tentang perayaannya saja, tapi tentang harapan yang besar. Dan nampaknya hari ini kondisi di Jakarta cerah. Jadi bisa diibaratkan semesta mendukung lah pelantikan Pak Prabowo. Ini semesta mendukung kalau kata Bang Hensa. Prof. Burhan, kalau kita lihat juga kemeriahannya justru berbeda dibandingkan dengan pelantikan-pelantikan presiden dan juga wapres pada tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Ada sejumlah pesta rakyat, kemudian kalau kita lihat dari segi dekorasi di MPR juga berbeda, bahkan dihadiri oleh puluhan tamu negara dan juga kepala negara. Iya, karena memang relasi Pak Prabowo sangat luas ya secara internasional. Tapi saya pengen melihat pertama dari sisi public confidence atau keyakinan publik terhadap kepemimpinan Pak Prabowo itu memang sangat tinggi ya. Kompas baru saja merilis 84,1%. Masyarakat yakin Pak Prabowo mampu memimpin. Survei indikator akhir September 83,5%. Nah, kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, itu public confidence sebelumnya itu tidak pernah setinggi sekarang. Pak Jokowi waktu itu public confidence-nya sekitar 60%. Karena memang 2014 ketika beliau terpilih, itu ada polarisasi yang sangat tajam. Jadi pendukung Pak Prabowo tidak yakin Pak Jokowi mampu memimpin. Sementara untuk kasus sekarang, karena ada gabungan antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Prabowo 83 hingga 84%. Nah, yang berbeda adalah, ini kalau saya amati ya dari pembicaraan di media sosial atau di kalangan kelas menengah, kalau zaman Pak Jokowi 2014, public confidence tidak terlalu tinggi, tapi optimisme kelas menengah tinggi. Ya, Time misalnya menyebut New Hope, ya, kemudian aktivis NGO kan banyak yang saat itu luar biasa, tanda kutip ya, mengangkat Pak Jokowi. Nah, untuk kasus Pak Prabowo kebalikannya, public confidence tinggi, optimisme kelas menengah relatif agak kurang tinggi. Mulai dari proses pemanggilan calon menteri dan wakil menteri yang terlalu banyak, ya. Kemudian pertanyaan juga ditujukan berkaitan dengan nama-nama yang dipanggil ini apakah memenuhi prinsip meritokrasi dan zakon kabinet atau tidak. Jadi menurut saya ada perbedaan di situ, tetapi lepas dari segalanya, memang kalau ditanya kepada warga secara umum, masyarakat menunggu ini, dan jangan lupa ini transisi paling mulus dalam sejarah Indonesia ya. Bayangin mulai dari anggaran disiapkan oleh Pak Jokowi, RAPBN untuk 2025, termasuk untuk program makan bergizi gratis, udah disiapkan pada saat Pak Jokowi masih menjabat. Itu dia sokongan program-program prioritas. Biasanya, itu tahun pertama Pak Presiden baru bisa menyusun RAPBN-nya sendiri. Kemudian RKP, rencana kerja pemerintah. Kemudian Asta Cita itu udah langsung diinkludkan dalam RJPNN zaman Pak Jokowi juga. Termasuk orang-orangnya Pak Prabowo, mulai dari Pak Supratman, Menkumham, kemudian Pak Henindra sebagai kepala BIN, kemudian Pak Daryono, Wamenkyu, Thomas Yuwandono, termasuk juga badan gizi nasional, semua sudah disiapkan sekarang. Ya tentu saja selain proses transisi mulus karena mengeluarkan narasi keberlanjutan, karena ada faktor Gibran. Ada faktor Gibran anaknya gitu, kan, yang jadi wapresnya Pak Prabowo. Jadi ini transisi paling mulus. Nah, kita berharap memang bisa semulus yang diharapkan. Iya, tapi jangan jadi contoh juga ke depan-depannya. Gara-gara ini adalah transisi paling mulus karena ada anaknya presiden sebelumnya, nanti dituduh-tuduh begitu. Ya kan yang penting kan rakyat yang memilih ya Bang ya. Tapi enggak, poin saya adalah dibanding sebelumnya, ini memang transisi paling mulus, meskipun lagi-lagi ya, tantangan ke depan tidak semulus yang
ada di atas kertas. Betul, apalagi target pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian tahun depan ini utang jatuh tempo bunganya aja 800 T. Pokoknya 200 T, total 1.000 triliun. Belum lagi isu geopolitik ya. Geopolitik dan seterusnya. Jadi memang sangat tidak mudah. Dan saya sebenarnya sangat berharap sebelum detik-detik pengumuman anggota kabinet diumumkan, itu dipikir sekali lagi. Pertama soal jumlah yang terlalu besar. Gitu ya. Ya, kalau jumlah terlalu besar kan jadi kurang lincah sebenarnya. Teorinya begitu. Yang kedua, nama-nama yang masih problematik seharusnya memang dipikir ulang. Terutama yang berkaitan dengan integritas. Karena cocok. Betul kan? Karena soal integritas suatu hal yang nggak bisa ditawar-tawar. Tapi lagi-lagi ya kita serahkan karena sekarang bola ada di tangan Pak Prabowo. Beliau terpilih 96 juta, terbesar dalam sejarah sistem presidensial. Biden terbesar dalam sejarah pemilihan presiden di Amerika 81 juta. Pak Prabowo 96 juta. Jadi memang mandat publik sangat besar kepada beliau. Harapan kita mandat itu tidak disalahgunakan. Oke, kalau menurut Bang Hensa sendiri tadi mencuplik dari Prof. Burhan adalah bagaimana mengubah menteri dan juga wakil menteri, apakah memang waktunya cukup, Bang? Ya itu sih waktunya cukup-cukup aja, karena kan listnya sudah ada, tinggal Pak Prabowo mau meneruskan atau tidak. Misalnya ada beberapa nama yang kemudian mengkonfirmasi tidak mengambil posisi itu. Misalnya kemarin kan diisukan Ketua DPD Sultan Najamuddin akan menjadi menteri. Betul. Tapi rupanya saya mengklarifikasi sendiri tuh. Enggak lah, saya baru terpilih sebagai Ketua DPD. Masa kemudian langsung ditinggalkan, bahkan itu sudah dipilih oleh anggota. Tapi kalau anggota. mandat perintah gimana itu, Bang? Enggak, tapi kan DPD di era sekarang ini DPD dan presiden tuh satu level. Jadi DPD juga bisa manggil menteri gitu. Tapi kalau dia jadi menteri dia akan dipanggil oleh koleganya yang pernah dia pimpin. Artinya menurut Anda semua ada 48 nama yang kemarin kita lihat data Kertanegara itu belum pasti semuanya akan terpilih menjadi menteri? Iya, total kan 107-108 kalau saya tidak salah. Dan kalau kemudian Pak Prabowo memilah-milah itu mungkin akan dikurangi. Karena dari 107-108 yang dipanggil itu ada beberapa nama lagi yang konon kabarnya masuk. Misalnya alumnus Aki Pagi nih, misalnya Pak Kodari gitu kan dipanggil juga. Terus kemudian desas-desusnya ada anak Julhas, Zita Anjani juga. Ini kan ya agak lucu aja kalau bapak sama anak satu kabinet itu sama anggota kabinet. Tapi kan itu hal-hal yang memang kita perlu klarifikasi sampai nanti di ujung gitu. Apakah benar-benar ada ratusan anggota kabinet Pak Prabowo, tapi memang Pak Prabowo ini kan orangnya baik banget ya. Jadi dia nggak pengen memang yang sudah membantu dirinya itu tertinggal atau ditinggalkan. Makanya kemudian dipanggil dulu aja. Bahkan yang belum sempat dipanggil akhirnya disuruh ikut retreat juga. Nah ini nanti kita lihat setelah pengumuman kan kabarnya setelah pengumuman kabinet para anggota kabinet yang baru ini akan mengikuti team building lah ya di Lembah Tidar Magelang. Nah itu saya punya pertanyaan nakal juga tuh. Nanti setelah dari Lembah Tidar sebelum pulang ke Jakarta mampir ke Solo dulu nggak? Kira-kira gitu tuh. Itu kan kita pertanyakan juga. Tapi memang kalau terlalu besar kita juga kemarin melihatnya kan tidak terlalu istimewa jadi akhirnya. Dan itu kan seperti catwalk politik ya. Jadi dipanggil kemudian masuk lewat gitu. Kalau waktu zaman Pak Jokowi itu masih misteri sampai akhirnya ada pemanggilan di istana 7 hari setelah pelantikan kalau saya tidak salah. Sore hari yang berlari-lari kecil pakai kemeja putih itu. Tapi sekarang kan kita juga bisa melihat. Nah memang kelemahannya diumumkan lebih dahulu itu tadi seperti kata Mas Burhan ya. Kita bisa menilai juga ini secara integritas gimana. Kan kita juga lihat misalnya ada beberapa menteri Jokowi yang pernah juga berurusan dengan para penegak hukum gitu. Tapi kemudian masih dipanggil. Atau misalnya kontroversi bagaimana rakyat mendukung langkah Retno Marsudi terhadap perjuangan Palestina misalnya yang ternyata hari ini tidak dipanggil gitu ya. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan besar yang tentu saja Pak Prabowo harus jawab. Jadi ada harapan dari rakyat untuk Pak Prabowo. Cukup besar. Tapi kemudian begitu melihat komposisi menteri, wah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan termasuk 17 orang menteri Pak Jokowi yang hadir di kabinet Pak Prabowo. Pertanyaan besarnya 17 orang menteri kabinet Pak Prabowo ini apakah untuk ngejagain Gibran atau gimana sebetulnya kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan nakal ya. Walaupun saya setuju dengan Mas Burhan bahwa semoga saja ada evaluasi-evaluasi menjelang pengumuman. Kan kabarnya ada pengunduran waktu tuh. Katanya kan hari ini tapi ada yang menyebut baru besok kemudian diumumkan
para menteri dan wakil menteri serta kepala-kepala lembaga. Iya, kapabilitas yang kemudian dilihat oleh Prabowo Subianto informasinya untuk kemudian memilih siapa saja kan menteri-menteri yang akan bergabung. Informasinya hari ini dilantik sebagai presiden, kemudian malam atau esok hari akan mengumumkan jajaran kabinetnya, dan kemudian hari ketiga akan langsung menggelar rapat bersama dengan seluruh kabinet di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Tapi begini Prof, bagaimana kemudian melihat ya dengan banyaknya jumlah nama-nama yang dipanggil kemarin ke Kertanegara, ada 107 hingga 108 nama yang dipanggil itu, bagaimana kemudian untuk bisa merubah mindset masyarakat bahwa banyaknya jumlah yang dipanggil ini bukan maksud untuk mengakomodir jumlah partai politik yang juga cukup besar mendukung Prabowo? Ya sulit memang ya untuk menepis anggapan itu. Ya. Pertama dilihat dari sisi jumlah itu terlalu besar. Kalau misalnya kabar yang kita dengar antara 44 hingga 48 kursi kementerian yang tersedia, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan mengapa harus sebesar itu. Karena kalau kita mengacu pada beberapa negara yang memakai sistem presidensial, model Amerika misalnya, itu tidak sebesar itu. Padahal Amerika juga sangat besar kan penduduknya. Prof.